Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursyam. Saya akan menjelaskan tentang istilah dan pengertian dari konstitusi. Sebelum kita masuk ke pengertian, kita pelajari dulu apa sih itu istilah dari konstitusi. Oke, istilah konstitusi itu pertama kali dikenal di negara Prancis, yaitu berasal dari bahasa Prancis, constituer, yang berarti membentuk. Jadi, dapat disimpulkan istilah konstitusi ini adalah pembentukan suatu negara. Istilah-istilah sendiri ini juga dikuatkan karena adanya para ahli yang mengemukakan. Yang pertama, M. Soli Lubis, SH. Yang kedua, Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH. Yang ketiga, G.S. Diponolo. Ya, so paham kan? Jadi, istilah konstitusi itu berasal dari bahasa Prancis constituer, yang berarti membentuk atau pembentukan suatu negara. Kita masuk ke pengertian konstitusi. Pengertian konstitusi itu banyak para ahli mengemukakan, tapi saya mengambil menurut Profesor K.C. Weare dalam bukunya yang berjudul Modern Constitution. Menurut beliau, istilah konstitusi itu lazim dipergunakan dalam dua pengertian. Yang pertama, konstitusi dalam arti luas. Yang kedua, konstitusi dalam arti sempit. Kita masukkan pertama dulu. Konstitusi dalam arti luas yaitu untuk menggambarkan seluruh sistem pemerintahan suatu negara atau sekumpulan peraturan-peraturan yang menetapkan dan mengatur pemerintahan atau sistem ketatanegaraan. Yang kedua, konstitusi dalam arti sempit yaitu menunjukkan suatu dokumen yang berkaitan erat serta memuat aturan-aturan dan ketentuan tertentu yang bersifat pokok atau dasar ketatanegaraan suatu negara atau hukum dasar negara. Apa itu? Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jelas ya, konstitusi itu adalah peraturan-peraturan yang memuat tentang sistem ketatanegaraan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas klasifikasi konstitusi. Pada setiap negara di dunia pada umumnya mempunyai konstitusi. Meskipun hampir setiap negara mempunyai konstitusi, tetapi satu sama lain ada perbedaannya. Klasifikasi konstitusi mempunyai fungsi. Fungsi dari klasifikasi konstitusi yang pertama untuk memudahkan interpretasi konstitusi. Misalnya pengetahuan tentang konstitusi dapat membantu dalam menggunakan metode yang digunakan. Yang kedua, klasifikasi konstitusi berkaitan dengan konsekuensi hukum. Misalnya, konsekuensi konstitusi negara federal berbeda dengan konstitusi negara kesatuan. Dan yang ketiga, bagi pembentuk konstitusi, pada dasarnya apabila diketahui klasifikasi konstitusi akan memudahkan kerangka dan pola persatuan konstitusi atau pola perumusan konstitusi. Adapun konstitusi menurut para ahli, klasifikasi konstitusi menurut para ahli, menurut Profesor Hans Kelsen membagi konstitusi dalam 3 klasifikasi. Yang pertama, konstitusi rigid dan konstitusi fleksibel. Dan yang kedua, konstitusi republik dan konstitusi kerajaan. Dan yang ketiga, konstitusi demokratik dan konstitusi otoratik. Nah, itulah sedikit materi klasifikasi konstitusi dari saya. Saya akhiri. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke dalam isi konstitusi. Isi dari suatu konstitusi dibedakan antara konstitusi negara kesatuan dan konstitusi negara federal. Isi dari konstitusi negara kesatuan adalah yang pertama, struktur umum negara atau perlengkapan negara. Yang kedua, hubungan dalam garis besar kekuasaan dalam negara. Batas-batas kekuasaan, yaitu batas-batas kekuasaan. Yang ketiga, hubungan negara dengan warga negara, yaitu kewajiban warga negara dan kewajiban negara. Isi konstitusi negara
sekarang kita masuk ke dalam isi konstitusi negara federal. Isi konstitusi negara federal ada 3 kemungkinan, yaitu pertama, penetapan secara terperinci dan tuntas wewenang pemerintah federal, selebihnya wewenang negara bagian. Yang kedua, penetapan secara terperinci dan tuntas wewenang negara bagian, selebihnya negara federal. Yang ketiga, dimuat semua warga negara secara limitatif masing-masing tugas pemerintah negara bagian. Sifat konstitusi. Berkaitan dengan sifat konstitusi, Dr. Randus Astim Rianto, SHMH, dalam bukunya Teori Konstitusi mengungkapkan paling tidak ada 6 sifat konstitusi, yaitu yang pertama sifat konstitusi luwes, yang kedua konstitusi tegas, yang ketiga konstitusi realistis, yang keempat konstitusi idealistis, yang kelima konstitusi konservatif, dan yang keenam konstitusi progresif. Uraian singkat masing-masing sifat konstitusi tersebut di atas sebagai berikut. Yang pertama, konstitusi luwes. Berkenaan dengan konstitusi luwes, GS Diponolo mengumumkakan untuk dapat bertahan, maka konstitusi itu tidak boleh terlalu keras dan kaku. Segala sesuatu itu senantiasa berubah. Tidak ada sesuatu itu akan tetap selama-lamanya. Dan konstitusi itu harus menghadapi segala keadaan. Selain itu, konstitusi juga memerlukan pengertian yang mendalam, perhitungan seksama, kebijaksanaan, bertindak, dan keluasan bergerak dalam menghadapi setiap keadaan. Yang kedua, konstitusi tegas. Menyangkut konstitusi tegas, GS Diponolo menulis, para pembela konstitusi tegas umumnya berpendapat bahwa sudah semestinya konstitusi itu harus tegas dan kokoh, kuat, tahan untuk selama-lamanya, atau setidaknya untuk waktu yang cukup lama. Karena jika tidak demikian, ia akan kehilangan. Artinya, sebagai piagam dasar negara, apa artinya konstitusi yang dapat dibolak-balikan kemana saja. Dan perubahan konstitusi. Baiklah, yang pertama, nilai konstitusi. Karl Loewenstein menyatakan ada 3 jenis penilaian konstitusi, yaitu konstitusi yang mempunyai nilai normatif, konstitusi yang mempunyai nilai nominal, dan konstitusi yang mempunyai nilai semantik. A. Nilai normatif. Suatu konstitusi mempunyai nilai normatif apabila penerimaan segenap rakyat dari suatu negara terhadap konstitusinya benar-benar murni dan konsekuen. Konstitusi itu ditaati dan demikian dijunjung tinggi tanpa adanya penyelewengan sedikit pun juga. B. Nilai nominal. Nilai nominal dari suatu konstitusi kita peroleh apabila ada kenyataan sampai di mana batas-batas berlakunya itu. Yang dalam batas-batas berlakunya itulah yang dimaksud dengan nilai nominal suatu konstitusi. C. Nilai semantik. Nilai konstitusi yang bersifat semantik ialah suatu konstitusi yang dilaksanakan dan diperlakukan dengan penuh, tetapi hanyalah sekedar beri bentuk dari tempat yang telah ada untuk melaksanakan kekuasaan politik. Baiklah, yang kedua, perubahan konstitusi. Dalam teori konstitusi, istilah perubahan undang-undang dasar yaitu disebut juga dengan yang pertama disebut dengan Verfassungsänderung, yaitu perubahan makna ataupun penafsiran ketentuan dalam konstitusi. Yang kedua, yaitu disebut dengan Verfassungsänderung, yaitu perubahan dalam arti yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar penyesuaian, tetapi suatu perubahan yang menyangkut pokok-pokok pikiran, asas-asas, bentuk negara, sistem pemerintahan, dan sebagainya. Menurut Profesor Dr. Sri Sumantri SH, arti perubahan dalam konstitusi adalah yang pertama, menambah pasal-pasal dalam undang-undang yang lama. Yang kedua, mengurangi dan merubah istilah-istilah. Yang ketiga, membuat ketentuan menjadi lain dari semula melalui penafsiran berkenaan dengan cara perubahan konstitusi. CF Strong 41 mengemukakan ada 4 cara perubahan konstitusi modern, yaitu yang pertama dilaksanakan oleh kekuasaan legislatif, yang kedua dengan jalan referendum, yang ketiga dilakukan oleh sejumlah negara bagian,
Yang keempat, dilakukan oleh suatu lembaga atau badan khusus yang dibentuk hanya untuk merubah konstitusi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.